Pertama, kita akan mendengar sebuah lagu, Kalau Aku Cari Damai. Jadi lagu ini ya mengajarkan kita kalau di tengah Kristus dengan firman-Nya, dengan bertumpu pada Tuhan saja kita dapat mendapatkan damai sejahtera. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Pada pewarta dipersilahkan. Halo, shalom semuanya. Aku bakal bacain beberapa warta nih untuk kita di seminggu ini. Yang pertama tuh bagi teman-teman yang mungkin ada yang ingin didoakan atau misalnya ingin merekomendasikan untuk mendoakan hal tertentu, boleh untuk mengisi kertas doa ya di bit.ly kertas doa Visipia, atau nanti bakal ada di share di Instagram Visipia kayak question and ask gitu. Selanjutnya ada juga tuh weekly blessing, itu tiap minggu itu teman-teman boleh nge-share segala sesuatu, misalnya pandangan teman-teman atau misalnya teman-teman ada kayak nemuin satu lagu nih yang artinya bagus banget, indah banget dan cocok banget buat masa-masa sekarang, atau mungkin teman-teman mau nge-share pandangan Kristen atau pandangan Alkitab tentang segala sesuatu, kayak di sini tuh ada LGBT, terus ada juga COVID-19 ya. Ini teman-teman boleh share ke bit.ly daftar weekly blessing, dan ini bakal di share di post di IG PO Visipia. Kalau misalnya teman-teman mau juga anonim juga bisa. Itu. Kita juga kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya menggumulkan sesuatu atau misalnya juga menang lomba atau misalnya mendapatkan hasil sesuatu dari akademis maupun non akademis, boleh juga teman-teman share biar kita share juga, kita apresiasi di post
teman-teman boleh ngasih tahu di bit.ly/line PO Visivia. Nah, kan setiap Jumat kita ada persekutuan jemaat atau enggak pray and sharing session yang mungkin teman-teman ada yang ketinggalan nih, nggak bisa ikut. Boleh teman-teman buka aja di YouTube PO Visivia di bit.ly/YouTube PO Visivia. Boleh teman-teman subscribe. Teman-teman boleh nonton juga apa aja sih tema-tema yang ada di sebelumnya sebagai mungkin bahan teman-teman untuk menguatkan diri atau misalnya ya menambah pengetahuan tentang firman itu. Atau juga teman-teman boleh share nih ke teman-teman kita yang lain yang nggak pernah ikut, supaya mereka tahu, oh gini ya ternyata PJ atau PSS, supaya mereka bisa ikut di secara langsung tanpa nonton YouTube gitu. Lanjut. Kami juga mau ngucapin selamat ulang tahun nih buat ada dari Kak Jenny dari Kesos 18 tanggal 1 kemarin. Ada Mika dari Niaga 2020 tanggal 2, Lucia Negara 20 tanggal 2, Putri tanggal 2, Gilbert Kriminologi 2021, Kak Cynthia Politik 19, dan Kak Angel dari Komunikasi 19. Apakah ada di sini? Gak ada ya sepertinya. Kita doakan semoga panjang umur, juga Tuhan yang berkati, Tuhan yang bimbing selalu dalam perjalanan hidupnya ke depannya. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih, boleh scan yang ada di layar teman-teman nih. Atau misalnya ke rekening yang ada di sini, atau GoPay atau OVO, atau di link yang ada link.ii linktree/PO Visivia. Kalau teman-teman mau kasih persembahan kasih kode atau angka 8 di akhir. Misalnya teman-teman mau kasih 10.000, boleh teman-teman bikin 10.008. Tuh. Oke. Itu aja warta kita seminggu ini. Oke, makasih Jer buat wartanya. Jadi untuk PSS minggu pertama ini temanya The Cure is not what you think. Boleh next slide aja. Nah, ini kan kita semua pastinya mahasiswa ya di sini. Ada yang alumni kah? Nggak ada kan? Alumni pun pernah jadi mahasiswa kan pasti. Jadi mungkin kalau masuk ke UI nih kan lumayan tuh UI kan. Pasti pengennya banyak ini, kayak pengen berprestasi, pengen IPK-nya tinggi, terus ikut banyak organisasi. Sebagai mahasiswa tentu kita pasti berusaha mengerjakan yang terbaik lah ya, dan memperoleh hasil yang terbaik juga, baik dari akademis. Tujuannya itu supaya kita berupaya memperoleh hasil yang terbaik, dan untuk diri kita atau mungkin untuk keluarga atau orang di sekitar kita. Tapi boleh next slide. Tapi pastinya dalam menjalani prosesnya kita mungkin pernah merasakan ini ya, emosi-emosi ini kayak lelah, capek, kesal, pusing, bahkan stres gitu selama kehidupan kita di kampus dan di organisasi yang kita ikuti. Mungkin ada gitu ya, pas kuliah ada materi yang nggak dimengerti atau tugasnya bertumpuk atau tiba-tiba ada kuis atau tes terus nggak siap, atau juga di luar akademis itu kayak selama pandemi ini saya susah gitu dapat teman, terus ada juga demotivasi. Nah, hal-hal tersebut tuh menjadi contoh yang mungkin teman-teman pernah alami ya, dan hal-hal itu juga mungkin membuat teman-teman cemas, burnout, dan overthinking gitu tentang masa depan gitu, tentang hal yang akan datang. Boleh next slide. Nah, karena ini PSS tentunya kita ngomongin Alkitab ya. Langsung aja nih, apa kata Alkitab tentang emosi-emosi tadi, kekhawatiran, burnout, dan lain-lain gitu. Coba kita baca dulu Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Nah, Rasul Paulus dalam surat Filipi ini mengatakan bahwa orang-orang percaya itu tidak perlu khawatir, dan jangan hidup dalam kekhawatiran yang sia-sia. Nggak ada gunanya gitu kita menjadi cemas
karena itu hanya mengganggu pikiran kita atau overthinking gitu, dan malah akan menambah keadaan menjadi buruk. Nah, ini kan nasihat dari Paulus ya, salah satu rasul gitu. Bahkan Paulus itu rasul yang menjadi rasul setelah kematian Yesus kan, udah beberapa tahun gitu kan. Nah, kalau ini nasihat Paulus ke jemaat-jemaat di Filipi, kira-kira apa nih kata Tuhan Yesus sendiri? Boleh sambil next slide, kita lihat ya, Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, dari ayat ini ditunjukin gitu kalau kekhawatiran itu tidak punya dampak apa-apa gitu, dan kalau kita hidup dalam kekhawatiran itu semua sia-sia. Jadi kita di sini diajak untuk hidup bebas dari rasa-rasa kekhawatiran yang berlebihan. Coba kita kembali lagi ke apa yang ditulis Rasul Paulus tadi di Filipi. Dalam menulis surat Filipi ini bahkan dia sedang berada di dalam penjara ya. Itu kalau di ayat 13 sampai 14 Filipi 1 itu dia sebut dia sedang berada dalam penjara, dan dia mengirimkan surat-surat ke jemaat-jemaat di berbagai kota termasuk di Filipi gitu, di Efesus, di mana-mana. Nah, dalam ketidakpastiannya di penjara, dia malah nggak merasa khawatir gitu, tapi dia selalu optimis dan bahkan lebih semangat dalam memberitakan Injil dari dalam penjara. Bahkan Rasul Paulus ini juga masih bisa berkata gitu kalau kepada jemaat di Filipi kalau mereka itu jangan khawatir tentang apapun juga. Wah, kan lumayan gede itu kan klaimnya. Bukan jangan khawatir dipersekusi atau jangan khawatir memakan apa besok, tapi jangan khawatir apapun juga. Semuanya jangan dikhawatirkan gitu. Di Filipi 4. Tapi sebelum Paulus berkata seperti ini, di Perjanjian Lama, penulis Mazmur dalam Mazmur ini ya, Mazmur 55 ayat 22a, itu juga udah pernah berkata mirip gitu. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jadi kita tahu kan Tuhan ini adalah Tuhan yang maha tahu gitu. Dia tahu segala kebutuhan dan apa yang baik untuk kita. Dari dua ayat ini kita juga diminta untuk terus membangun relasi dengan Dia. Boleh next slide. Nah, dari ketiga poin ini sebenarnya yang menjadi intinya itu adalah kita diajak untuk selalu berdoa kan. Mengapa kita perlu berdoa? Pasti udah banyak pernah dengar lah banyak ayat yang intinya itu menyuruh kita berdoa atau seputar berdoa. Tapi mungkin beberapa dari kita belum terlalu ngerti ya, apa sih sebenarnya manfaat dari doa ini. Jadi doa ini bisa jadi sarana untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan secara pribadi. Dan dengan doa kita juga memberi perhatian, kepedulian, dan rasa terima kasih kita yang tulus kepada Tuhan. Dan doa ini juga kunci gitu daripada membebaskan diri kita dari rasa-rasa kekhawatiran gitu. Dengan doa kita bisa mengungkapkan segala sesuatu kepada Tuhan, kita bisa curhat kepada Bapa kita di sorga, sehingga hati dan pikiran kita yang kacau itu sebelumnya, kacau dan gelisah itu menjadi bisa lebih tenang gitu. Dalam doa kita sebenarnya tidak hanya memohon kepada segala. Ada yang mikir gitu, doa ini tujuannya mungkin cuma buat minta ke Tuhan gitu kan. Kalau gitu kalau tiap kali ngomong ke Tuhan gitu mungkin ada yang mikir ya udah cuma buat minta aja, kalau nggak ada yang mau diminta ke Tuhan ngapain berdoa gitu. Tapi ini salah gitu, karena melalui doa kita juga mengucap syukur gitu
atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, orang yang hidup dengan kekhawatiran itu biasanya cuma fokus pada hal-hal buruk dan lupa kalau banyak hal yang baik dalam hidupnya itu juga pernah diperolehnya gitu. Dengan ucapan syukur kita jadi bisa berpikir kalau kita ini memiliki alasan yang lebih kuat untuk hidup lepas dari kekhawatiran, karena kita bisa sadar akan berkat-berkat dari Tuhan yang udah dianugerahkan kepada kita. Dengan doa ini kita juga dapat merasakan apa itu damai sejahtera Allah dalam hidup kita, yang juga adalah inti terakhir dari sharing firman ini. Boleh next slide. Jadi damai sejahtera ya. Sebelum kita ngomong lebih dalam tentang damai sejahtera, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari damai sejahtera Allah ini. Jadi damai sejahtera itu adalah ketenangan gitu, yang dimiliki Allah dan hanya dapat kita peroleh dari Allah saja gitu. Jadi bukan dari sumber-sumber lain, itu bukan dari distraction ya, dari misalnya apa ya, dari main game atau dari apa gitu. Tapi damai sejahtera ini secara spesifik cuma bisa kita dapat ya dari Allah sendiri aja ya. Karena damai yang diberikan ini bukan apa ya, ketenangan belaka gitu, kayak ketenangan biasa, kayak malam-malam gitu kan, nggak berisik, ada yang ngomong-ngomong, itu tenang. Bukan tenang kayak gitu sih, tapi damai itu yang melampaui segala akal kita atau suprarasional. Jadi sejenius apapun diri kita ini, kita nggak bisa gitu memahami bagaimana damai sejahtera yang diberikan oleh Allah ini. Sehingga damai yang diberikan kepada kita ini tuh lebih indah dan baik untuk mengatasi segala kekhawatiran kita dalam pikiran. Nah, di sini di Efesus 3 ayat 20, Paulus juga pernah berdoa ya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi dari sini damai itu juga yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus, sehingga kita tetap tenang dan teguh dan merasa penuh dalam diri kita. Damai itu juga menjaga dan membentengi hati, pikiran, dan perasaan kita daripada kita khawatir masalah-masalah. Next. Nah, sampai segitu aja sih firman hari ini. Nggak panjang-panjang ya. Nanti selebihnya bakal kita diskusiin nih ke breakout rooms.